Metode meraup keuntungan investasi ala Charles Ponzi masih banyak digunakan. Media massa seringkali melaporkan tentang kasus investasi bodong yang sering ditemui. Masyarakat dengan mudah terpikat oleh janji-janji investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Namun, ternyata kejadian ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Seabad yang lalu, Amerika Serikat juga mengalami kasus investasi bodong. Charles Ponzi, seorang ahli penipu, dianggap sebagai biang keladi investasi bodong. Sejak penangkapannya pada tanggal 12 Agustus tahun 1920, Charles Ponzi telah menjadi nama yang terkait dengan penipuan yang berakhir dengan hukuman dan penjara. Reputasi Ponzi tetap bertahan sebagai contoh klasik dari penipuan investasi yang merugikan banyak orang. Secara mendasar, skema Ponzi melibatkan investasi palsu di mana investor awal dibayar menggunakan uang yang diinvestasikan oleh investor selanjutnya, sehingga menciptakan ilusi keuntungan yang besar. Charles Ponzi tidaklah menjadi orang pertama atau terakhir yang melakukan jenis penipuan semacam ini. Skema Ponzi seringkali tampak rumit di permukaan, dan penipuan yang dilakukan oleh Charles Ponzi tidak berbeda. Ponzi mengklaim kepada para investor bahwa dia bisa mengambil keuntungan dari fluktuasi nilai mata uang dengan membeli kupon balasan pos internasional. Kupon balasan pos adalah voucher yang bisa digunakan oleh pengirim surat dari satu negara untuk memudahkan balasan dari penerima di negara lain. Ponzi mengklaim bahwa dia bisa membeli kupon balasan pos dari luar negeri dengan harga diskon, kemudian menjualnya di Amerika Serikat dengan nilai nominal untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Seperti halnya dengan penipu lain seperti Bernie Madoff, Ponzi menolak untuk memberikan rincian tentang bagaimana tepatnya ia menjalankan strategi investasinya. Dia mengatakan, "Saya tidak ingin memberikan informasi penting ini kepada pesaing kami." Ponzi menjanjikan keuntungan sebesar 50% kepada para investor dalam waktu 45 hari, dan keuntungan sebesar 100% dalam waktu 90 hari. Dengan penampilannya yang meyakinkan, Ponzi berhasil membuat calon investor percaya bahwa dia akan menepati janjinya. Meskipun kesuksesannya terlihat fenomenal, banyak investor mulai menarik uang mereka. Namun, perhitungan matematika akhirnya terbukti. Di balik layar, Ponzi hanya mampu membayar investor lamanya dengan menggunakan uang dari investor baru, bukan dari keuntungan yang dihasilkan. Charles Ponzi akhirnya dijatuhkan setelah serangkaian laporan investigasi yang dipublikasikan oleh surat kabar Boston Post. Laporan-laporan ini kemudian memicu penyelidikan kriminal federal yang mengakibatkan tuduhan penipuan surat. Namun, menariknya, skema yang menjadi terkenal dengan nama Ponzi Scheme tampaknya telah dilakukan pertama kali oleh Sarah Howe di Boston pada tahun 1879. Howe menciptakan deposito wanita, yang secara khusus ditujukan untuk membantu wanita dalam menginvestasikan uang mereka. Seperti halnya Ponzi, Howe juga menawarkan janji keuntungan yang menggiurkan. Dia berjanji bahwa investasi para pesertanya akan berlipat ganda dalam waktu hanya 9 bulan. Namun, seorang reporter dari Daily Advertiser melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan kecurangan yang dilakukan oleh Sarah Howe. Howe akhirnya didakwa, dihukum, dan menjalani hukuman penjara selama 3 tahun atas kejahatannya. Namun, setelah dibebaskan, dia berhasil melanjutkan praktik penipuan yang sama selama 2 tahun sebelum akhirnya ditangkap kembali. Skema Ponzi memiliki beberapa karakteristik umum. Salah satunya adalah visibilitas dan popularitas yang tinggi dari investasi yang mereka tawarkan, yang terlihat sangat menguntungkan. Banyak pelaku skema Ponzi juga sangat selektif dalam memilih siapa yang diizinkan untuk berinvestasi. Hal ini terjadi pada Sarah Howe, Charles Ponzi, dan Bernie Madoff. Mereka menggunakan taktik ini untuk menciptakan rasa eksklusivitas, sehingga calon investor harus merayu dan memohon agar diterima sebagai bagian dari investasi mereka. Para penipu ini juga memanfaatkan ketakutan orang-orang akan kehilangan peluang besar yang dianggap sebagai kesempatan emas. Tema umum di antara korban skema Ponzi adalah pertumbuhan yang tidak rasional. Istilah ini diperkenalkan oleh mantan Ketua Federal Reserve, Alan Greenspan. Kondisi ini terjadi ketika orang-orang melihat orang lain menghasilkan keuntungan besar dari investasi dan beranggapan bahwa investasi tersebut aman, meskipun tanpa alasan mendasar yang jelas. Pertumbuhan yang tidak rasional bukanlah fenomena baru. Bahkan, fenomena ini telah terjadi selama masa tulipmania di Belanda pada abad ke-17. Saat itu,
Spekulasi yang melibatkan investasi dalam umbi tulip menyebabkan runtuhnya pasar secara dramatis pada tahun 1637. Kesalahan yang serupa dilakukan oleh para korban skema Ponzi, yaitu menaruh uang mereka dalam investasi yang mereka tidak sepenuhnya memahami. Dalam sebuah wawancara, Bernie Madoff, yang berhasil mencuri 50 miliar dari korbannya, bahkan memiliki kepercayaan diri untuk menyalahkan korban atas penderitaan yang mereka alami. Bernie Madoff menyatakan bahwa jika korban melihat metode investasinya, mereka akan menyadari bahwa mendapatkan keuntungan secara konsisten tidak mungkin. Dengan demikian, pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Pelajaran yang dapat kita ambil sejak penangkapan Ponzi 103 tahun yang lalu ternyata terlihat sedikit. Pernah, pihak penegak hukum di Amerika Serikat menemukan 60 skema Ponzi utama, di mana korban telah menginvestasikan total 3,25 miliar dolar dalam penipuan tersebut. Di Indonesia, kita juga sering mendengar berita tentang orang-orang yang tergoda oleh investasi yang menjanjikan keuntungan fantastis dalam waktu singkat. Terlepas dari penangkapan Charles Ponzi 1 abad yang lalu, terlihat bahwa kita belum banyak belajar dari pengalaman yang ada.